saya Desi Kusputaningsih dari pendamping sosial PKH Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Hari ini saya ingin mempraktekkan modul 3 pencegahan dan penanganan stunting sesi 3 mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Yaitu langkah pertama dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat bergizi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya ibu-ibu semua, sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, baik ibu-ibu. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang stunting. Nah, untuk pertamanya, apakah masih ada yang ingat untuk pertemuan yang kemarin membahas tentang apa? Mitos fakta kehamilan, Bu. Oh ya, salah satu contohnya apa, Bu? Bisa salah satu menyebutkan? Minum kopi. Ternyata boleh. Oh, berarti bukan mitos ya, Bu. Terus lainnya? Merokok itu nggak boleh, benar fakta. Merokok, benar. Terus lainnya? Berhubungan intim, Bu, ternyata boleh. Oh, berarti bukan mitos ya, Bu? Iya, laki-laki oleh, Bu. Oh. Silas aku belum. Di sini ada yang sedang hamil? Ada. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil, yaitu tentang cara mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kayak gitu ya, Bu. Ya. Nah, tujuannya itu agar ibu hamil dapat memperoleh dukungan dari keluarga untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, kira-kira yang di sini yang sedang hamil biasanya makan makanan apa ya, Bu? Untuk menunjang gizinya. Macam-macam, Mbak. Contohnya, Ibu Dian, Makanan pokok. misal Ya, makan nasi, makan sayur, lauknya biasanya apa, Bu? Lauknya, Bu? tempe, telur. Ikan ya, Bu. Nah, sekarang kita yel-yel dulu ya, Bu. Yel-yelnya tuh gini. Nanti saya bilang ibu hamil sehat, kuat, bahagia. Kayak gitu ya, Bu. Yeay. Kita coba ya, Bu. Ibu hamil Sehat, kuat, bahagia. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya ini kan ada beberapa pertanyaan ya, Bu, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, untuk membahas beberapa pertanyaan ini saya akan membagi menjadi 2 kelompok ya, Bu. Kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, kelompok 1 nanti di Ibu Putri sama Ibu Tungga. Terus kelompok 2 Ibu Sofi sama Ibu Dian. Kayak gitu ya, Bu. Ya. Nah, untuk pertanyaannya, untuk kelompok 1, apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil dan dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Terus untuk kelompok 2, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil dan bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi. Bisa diskusi selama 10 menit ya, Bu. Yeay. Sudah ya, Bu, diskusinya? Sudah. Kita akan bahas dari kelompok 1 dulu ya, Bu. Apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Bisa kelompok 1? Ada vitamin, Ya. mineral, protein hewani, sama karbohidrat. Ya. Terus dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Keluarga menyediakan makanan yang sehat. Kemudian keluarga memotivasi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan bergizi, memberikan dukungan secara moral dan moral. Oke, kita lanjut di kelompok 2 dulu, nanti baru kita bahas ya, Bu. Iya. Untuk kelompok 2, yang pertama, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan oleh ibu hamil? Ada kalsium, vitamin B, zat besi, tablet darah. Terus bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Menjelaskan bahwa gizi untuk ibu hamil itu penting. Kemudian cara mendukung yang lain dengan mengubah
masakan. Oh, jenis Misalnya masakan. ayamnya itu cuma digoreng, nah itu nanti diganti variasi jadi digulai atau ditongseng gitu. Enak ya. Dapat enak ya. Mungkin kita bahas satu persatu ya Bu. Kita bisa sharing sama ibu yang sedang hamil ya. Bisa berbagi ilmu juga di sini. Pertama itu apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Tadi jawabannya yang pertama Karbohidrat, vitamin, mineral, protein hewani dan nabati. kalau karbohidrat itu biasanya bisa dari nasi, Mie-mian, kentang gitu ya Bu. Iya. Terus vitamin itu bisa dari buah-buahan juga bisa ya. Sayur. Sayur. Terus selanjutnya lagi Protein hewani, biasanya daging, telur, ikan. ya. Terus dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Pertama, Keluarga menyediakan makanan yang sehat. kalau Ibu Dian sama Ibu Sofi biasanya Bu di keluarganya Dimasakkan. dimasakan suaminya. Ya, Kalau diberikan. Di Di warung. Oh ya di warung kan sekarang juga udah ada BPNT ya Bu, BPNT, Ya. dapat beras, telur, sayur kayak gitu. Terus apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Tadi ada kalsium ya Bu, Ya, vitamin D, tablet tambah darah. Sudah dapat Bu tablet tambah darah? sudah. Ya, dari puskesmas, Mbak. Udah diminum setiap hari Bu? Iya. Kadang. Nah, orang muntah. Ya. Kadang muntah ya, Mbak. Ya di sini saya menekankan lagi ya Bu, makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Kayak gitu ya Bu. Terus selanjutnya Nah, untuk selanjutnya di sini saya ada yang bawa buku KIA di sini. Enggak. Jadi, atau sekarang di sini saya akan melanjutkan menjelaskan ini ada di buku KIA ya Bu tentang perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, Nggak pertama kelihatan, Mbak, nggak kelihatan. ya, saya bacakan aja ya Bu. Oh, iya. Nah, yang pertama itu makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan satu porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Atau di sini bisa minum tablet tambah darah 1 tablet setiap hari selama kehamilan kayak gitu ya Bu. Ini berarti porsinya biasanya sehari berapa kali Bu makannya Bu? Untuk yang Tiga. enggak 4 kali Bu. Tapi porsinya mungkin lebih banyak ya Bu. Ya. Terus yang Nyemil. ya yang kedua itu istirahat yang cukup, tidur malam itu sedikitnya 6 sampai 7 jam. Terus di siang hari usahakan tidur atau berbaring telentang selama 1 atau 2 jam. Apa sudah menjadi kebiasaan atau udah diterapkan Bu di rumah Bu? Kadang malam, Mbak. Nek siang ya kerja ya, Mbak. Terus sekarang juga banyak hajatan, jadi rewang di tempat tetangga itu, Mbak. Jangan capek-capek, Bu. Jangan Oh capek-capek iya, ya Bu Bu. Putri. Oke, saya lanjutkan ya Bu. Yang ketiga itu menjaga kebersihan diri, cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air bersih mengalir. Sudah menjadi kebiasaan enggak Bu ini kalau seandainya dari bepergian jauh gitu sebelum masuk rumah biasakan cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Apa udah diterapkan Bu di rumah masing-masing? Tapi sudah diterapkan, Mbak. Ya. Kita lanjutkan mandi dan gosok gigi 2 kali sehari. Di sini mandinya 2 kali sehari kan ya ibu-ibu? Iya. Kadang lebih, Mbak. Oh ya berarti Saling bagus. panasnya. Sumuk. Ya. Terus yang ketiga itu keramas atau cuci rambut 2 hari sekali. Ada yang sehari sekali atau seminggu sekali malah di sini. Ya. Ya. Minimal 2 hari sekali ini ya Bu. Ya. Terus jaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan. Terus ganti pakaian dalam setiap hari. Kalau habis bepergian gitu ganti baju dulu ya Bu. Apalagi kalau ada yang punya Nanti anak kembali kecil. oke, Mbak. Tambahin saya. Oh ya. Lagi ya bisa ya Bu. Bojone iki yo kok wangi. Nah ya. Terus periksa gigi. Terus yang keempat itu bersama suami lakukan stimulasi janin dengan cara sering berbicara dengan janin dan sering dilakukan sentuhan pada perut ibu. Gimana ibu-ibu yang sedang hamil? Kan Bu ya bawa bojone. Ya, yang setiap hari ada, Ini ya. ada stimulasi Bu yang dilakukan. Biasanya Ada, Mbak. bisa saya
berbicara, mungkin disetelkan murotal gitu-gitu juga Ibu. Terus yang kelima itu hubungan suami istri selama hamil boleh dilakukan selama kehamilan sehat ya Bu. Ini tadi yang dibahas tadi ya Bu, ini berarti bukan termasuk mitos ya, berarti fakta. Terus ini ada porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini bisa saya bacakan aja ya Bu sharing. Yang pertama itu nasi atau makanan pokok itu tergantung ya Bu. Kalau di sini ada 5 porsi sampai 6 porsi. Itu yang 5 porsi untuk trimester pertama dan 6 porsi untuk trimester 2 atau 3. Kalau ibu di sini biasanya sehari itu berapa porsi Bu? Ya, kalau lapar makan Mbak. Berarti enggak Nyemilnya lebih banyak. Nyemilnya lebih banyak. Terus protein hewani seperti ikan, telur, ayam dan lainnya sudah terpenuhi Bu? Sudah. Terus protein nabati seperti tempe, tahu dan lainnya. Terus sayur-sayuran, biasanya sayurannya apa Bu? Bayam, kangkung. Ya. Buah-buahan, buahnya yang disukai apa Bu biasanya? Pepaya, pisang. Terus minyak lemak, itu kalau di sini ditulis 5 porsi minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan makanan, digoreng, ditumis atau dimasak dengan santan. Nah itu ya Bu. Terus yang terakhir itu gula itu 2 porsi dalam sehari. Wah, ada orang mengenai lagi ya Raisa Mbak. Iya, bisa dikurangi sedikit-sedikit ya Bu. Iya. Ya. Ini sebenarnya ya Pak ya Mbak. Oh ya, oke. Laki ramak. Nah, terus selanjutnya itu aktivitas fisik dan latihan fisik ibu hamil. Biasanya apa Bu kalau latihan fisik ibu hamil? Jalan-jalan. Jalan pagi gitu ya Bu, ditemani suami ya biasanya. Iya, ini suami ya. Ya di sini aktivitas fisik atau latihan fisik ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janin yang dikandungnya. Suami membantu istrinya yang sedang hamil untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, dibantu kan gitu nih. Iya, dibangi Mbak. Biasanya dibantu apa Bu sama suaminya Bu? Nyapu. Melipat baju. Kok diem aja ya ini? Kan dibantu ya suami. Bojomu kerja Mbak. Oh, bajunya kerja Bu. Iya, bojonya kerja lunga. Apa berarti bisa laundry, nggak usah ikut Iya. cuci. Terus aktivitas fisik dilakukan 30 menit dengan intensitas ringan sampai sedang, menghindari gerakan-gerakan yang membahayakan seperti mengangkat benda-benda berat, jongkok lebih dari 90 derajat dan mengejar. Kayak gitu ya Bu. Terus yang terakhir itu mengikuti senam ibu hamil sesuai anjuran petugas kesehatan. Ada yang udah mengikuti kelas ibu hamil di sini? Senam? Belum, baru cuma lihat-lihat di YouTube Mbak. Oh, ya. Belajarnya lewat YouTube. Oke, mungkin untuk hari ini yang dapat saya sampaikan tentang perawatan ibu hamil untuk menunjang makanan yang bergizi untuk ibu hamil cukup sampai di sini ya Bu. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa untuk ditulis tabel jati dirinya ya. Nah mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.